Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasel Nabawi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Teknologi Beton yang berjudul Agregat Halus. Agregat halus adalah material granular yang berukuran kecil yang digunakan dalam pembuatan beton atau campuran mortar. Agregat ini memiliki ukuran butiran yang umumnya lolos ayakan berukuran 4,75 mm dan tertahan pada ayakan nomor 200 atau 0,075 mm. Material ini berfungsi sebagai pengisi dalam campuran beton atau mortar, membantu mengurangi rongga antar agregat kasar, serta meningkatkan kekuatan dan kestabilan campuran. Asal material agregat halus berasal dari berbagai sumber alami maupun buatan, tergantung pada jenis dan kebutuhan penggunaannya. Sumber alami bisa didapat dari pasir sungai, pasir laut, pasir gunung, dan pasir vulkanik. Dan sumber buatan yaitu pasir buatan, pecahan batu, dan slag atau terak. Jenis-jenis agregat halus yaitu pasir kasar. Pasir kasar adalah jenis agregat halus yang memiliki butiran lebih besar dibandingkan pasir halus. Pasir kasar biasanya digunakan dalam konstruksi yang membutuhkan daya dukung yang tinggi atau kekuatan material yang lebih baik, seperti pada campuran beton struktural. Ukuran butiran pasir pada pasir kasar ini berkisar antara 2 mm hingga 4,75 mm. Dan jenis kedua yaitu pasir halus adalah agregat halus dengan ukuran butiran yang lebih kecil dibandingkan pasir kasar. Pasir halus biasanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang memerlukan hasil akhir yang lebih halus, seperti plesteran dinding, pekerjaan finishing, atau campuran mortar. Ukuran pasir halus biasanya kurang dari 2 mm, dengan sebagian besar butirannya lolos dari ayakan nomor 16 atau 1,18 mm. Untuk pengujian agregat halus, dilakukan memastikan material tersebut memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk aplikasi konstruksi. Berikut adalah jenis-jenis pengujian yang umum dilakukan pada agregat halus. Yang pertama yaitu uji kehalusan butir atau gradasi, yang kedua uji kadar lumpur, yang ketiga uji kadar air, empat uji berat jenis dan penyerapan air, yang kelima uji kebersihan atau material organik, yang keenam uji kehausan atau abrasi, dan yang ketujuh uji kandungan garam, klorida, dan sulfat. Untuk penyimpanan agregat halus dilakukan dengan benar untuk memastikan kualitas tetap terjaga hingga digunakan dalam konstruksi. Berikut cara-cara penyimpanan agregat halus yang direkomendasikan. Yang pertama, lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan tempat kering dan bersih. Pilih lokasi yang tidak tergenang air atau terpapar kelembapan tinggi. Hindari lokasi dengan kontaminasi lumpur, tanah, atau bahan organik. Yang kedua, yaitu perlindungan dari cuaca. Gunakan penutup untuk menutupi tumpukan agregat dengan terpal, plastik, atau bahan tahan air untuk melindungi dari hujan ataupun sinar matahari langsung. Yang ketiga yaitu pengaturan tumpukan. Ketinggian ketumpukan. Batasi tumpukan agar mudah diakses dan mencegah keruntuhan. Biasanya tidak lebih dari 2 meter. Yang keempat yaitu pemisahan material. Berikan pembatas, gunakan dinding pembatas atau sekat untuk memisahkan jenis agregat yang berbeda. Yang kelima, pengendalian kadar air. Hindari kelembapan berlebih. Pastikan agregat tidak menyerap terlalu banyak air karena dapat mempengaruhi proporsi campuran beton. Yang keenam yaitu inspeksi dan pemeliharaan. Cek kebersihan secara berkala. Periksa tumpukan secara rutin untuk memastikan tidak ada lumpur, bahan organik, atau benda asing yang tercampur. Yang ketujuh, penyimpanan jangka panjang. Jika agregat halus akan disimpan untuk waktu yang lama, gunakan silo atau wadah tertutup untuk melindungi dari cuaca. Yang pantau kadar air secara rutin dan lakukan penyesuaian jika diperlukan sebelum digunakan. Terima kasih, begitu saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.